Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan sebuah doa yang insya Allah akan kita ucapkan ketika kaki kita masuk surga. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah saya berada di sini bersama orang-orang yang luar biasa, Mbak Uti dan pemateri yang lain, Pak Syaiful juga. Sungguh sebuah hal yang menyenangkan sekali ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sevisi dan membuat insya Allah nanti sebuah rumusan bersama untuk membuat apa yang jadi ide kita tuh menjadi konkret insya Allah. Baik, saya mulai aja langsung karena juga waktunya terbatas. Nah, saya akan menyampaikan tentang betapa ajaibnya sebuah cerita dan dongeng itu. Nah, saya ingin mengajak lagi para hadirin semua yang ada di sini, masih ingat nggak kalau saya kasih gambar sumur, kemudian dihubungkan dengan apa ini, negeri apa nih yang ada piramid Mesir, itu jadinya apa? Nabi Yusuf, masya Allah. Ini adalah sebuah kisah yang selalu kita ingat ya sampai sekarang, dan ini adalah kisah terindah di dunia sebetulnya. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Yusuf di Al-Quran itu kayak sebuah novel. Saya ingat pokoknya luar biasa banget lah kata-katanya. Dan ini saya buat materinya untuk anak-anak remaja, di mana ternyata Nabi Yusuf itu punya sebuah kebiasaan yang sulit dilakukan oleh anak-anak remaja sekarang, yaitu menundukkan pandangannya. Jadi bukan saja dia menundukkan pandangan, tapi juga menutupi wajahnya agar tidak terlihat sama orang. Jadi katanya kalau wanita itu melihat wajahnya Nabi Yusuf seperti kena setrum, saking luar biasanya ya. Pokoknya kisah itu indah banget gitu, luar biasa. Nah, apa bedanya cerita, dongeng, dan kisah? Ini banyak ditanyain sih, walaupun menurut saya sih nggak terlalu penting, tapi menurut saya ini perlu diketahui juga. Kalau Jakartarup itu kira-kira cerita, dongeng, atau kisah? Cerita, dongeng, atau kisah nih? Jakartarup apa? Dongeng. Coba kita lihat ya. Iya benar. Kalau kaum Samud cerita, dongeng, atau kisah? Kisah, benar. Kalau pendakian gunung itu cerita. Penderitaan orang miskin cerita. Oh, udah pada tahu semua nih. Tuku Umar kisah. Dan anak itik buruk rupa dongeng. Yang menarik dari kisah anak itik buruk rupa ini, ada yang tahu nggak ini dibuat oleh siapa? Ditulis oleh siapa? Andersen. Yang bisa jawab kayaknya masa kecilnya bahagia nih sama kayak saya. Ada kisah-kisah dongeng Andersen dan seterusnya. Dan ini melambangkan ternyata kisah dia waktu kecil. Waktu kecil tuh Andersen lahir miskin sampai ibunya tuh harus mulung gandum yang tercecer sehabis panen, dipulungin supaya bisa makan. Jadi Andersen tuh bentuknya juga aneh, mungkin karena waktu kecilnya menderita, kurus, kepalanya besar gitu ya. Dia menulis kisah kecilnya itu dengan kisah ini, anak itik buruk rupa, yang akhirnya menjadi seekor angsa, ternyata luar biasa gitu ya. Dan kisah-kisah seperti ini memotivasi orang-orang barat sana untuk berprestasi. Nanti saya lanjutin, mudah-mudahan ada waktu nih ya, tentang yang tadi. Dongeng dan kisah. Dongeng adalah cerita yang titik-titik benar-benar terjadi. Wah, iya betul. Yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya ini anak itik buruk rupa, kemudian petualangan Sinbad, Sang Kuryang, dan seterusnya. Kalau kisah, cerita tentang kejadian dalam titik-titik seorang. Titik-titiknya apa? Hidup atau kehidupan seseorang. Udah deh, saya berhenti aja deh, udah pada kejawab semua soalnya nih. Udah pada tahu ya. Masya Allah. Misalnya tentang Napoleon Bonaparte yang kemarin dibuat filmnya ya. Saya nyempetin nih, walaupun gak terlalu suka nonton bioskop, tapi nyempetin sama anak saya nonton tentang film ini nih, Napoleon ini. Karena waktu kecil saya terinspirasi juga dengan kisah Napoleon ya, dan petualangannya. Kemudian Wright bersaudara dan seterusnya. Nah, ada dua hal yang sama antara definisi dongeng dan kisah, yaitu kata-kata ini, cerita. Gitu ya. Jadi cerita itu apa? Cerita adalah tuturan yang membentangkan terjadinya suatu hal, karangan tentang perbuatan, pengalaman seorang, baik sungguh titik-titik atau
atau rekaan belaka. Nah, di sini ada irisan antara dongeng dan kisah, yaitu cerita. Jadi cerita tuh bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Sementara kalau dongeng tidak terjadi dan kisah itu benar-benar terjadi. Oke, nah kenapa saya sebut keajaiban? Mana yang disebut keajaiban? Pesulap menembus tembok, David Copperfield menembus tembok Cina. Itu keajaiban bukan? Bukan ya. Udah pada tahu nih kayaknya. Jadi nggak semangat. Ya itu namanya trik, nggak trik menembus tembok gitu. Kalau Rasulullah membelah bulan namanya mukjizat. Penemuan mesin uap apa? Keajaiban sains. Semacam keajaiban. Jadi keajaiban itu apa? Keajaiban adalah sesuatu yang jarang ada dan mengherankan. Nah, itu bisa disebut keajaiban ya. Nah, ternyata dongeng, kisah cerita itu bisa menghadirkan sesuatu yang jarang ada dan hasilnya luar biasa, mengherankan. Berkisah bisa membuat keajaiban. Nah, karena ini ya, ada dua kata ini, jarang dan mengherankan. Ternyata berkisah bisa membuat keajaiban demi keajaiban. Keajaiban pertama ya, bercerita bisa mengubah nasib. Penelitian menunjukkan kebiasaan berkisah dapat menentukan masa depan sebuah apa? Individu, keluarga, komunitas atau bangsa. Yang mana? Pilih. Bangsa, Masya Allah, benar. Bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Kalau sebuah bangsa bisa berubah, berarti ke bawah-bawahnya juga berubah. Individunya bisa berubah, keluarga, komunitas, hanya dengan kebiasaan berkisah. Nah, misalnya ini ada seorang anak, saya pengen mencapai benteng di puncak bukit seperti ini, seperti saya punya cita-cita mau sampai sana gitu ya. Nah, ketika dia dalam perjalanan pasti akan menemui hal-hal yang menantang dia untuk berhenti kan. Ada, jalannya banyak berduri nih, tanamannya berduri, kalau kena sakit, terus apa enggak ya. Nah, dia terinspirasi dengan cerita jamak, kalau dalam perjalanan saya menempuh kesulitan. Terus dia berjalan, di tengah jalan ada lagi kesulitan yang lain, ada topan badai, berhenti enggak ya. Nah, ketika dia diinspirasi dengan kisah, dia akan bisa berkata, saya pasti bisa nih, lanjut gitu ya. Lanjut, begitu udah mau sampai puncak tetap akan ada halangan sedikit lagi kalau dia terinspirasi dengan berkisah. Nah, ada sebuah penelitian menunjukkan, penelitian ini dilakukan oleh seorang psikolog ya dari barat sih. Dan dia meneliti kenapa dulu Inggris dan Spanyol bersaing, tetapi yang menang adalah siapa? Inggris. Yang menang Inggris. Kenapa? Nah, sebagai psikolog dia tidak meneliti besarnya kapal-kapal perang Spanyol dan Inggris, padahal yang ternyata yang lebih besar kapal Spanyol. Nah, dia tidak meneliti kekuatan angkatan perangnya, tetapi yang dia teliti adalah kondisi psikologis keluarga Spanyol dan Inggris. Ternyata di Inggris itu setiap malam sebelum tidur anak-anak itu diceritain kisah-kisah yang mengubah nasib manusia. Contohnya cerita yang terkenal aja ya, Cinderella. Cinderella itu dari tukang ini loh, tukang ngepel ya kan, diomelin sama ibu tirinya, Cinderella sini gitu kan pagi-pagi. Itu bisa berubah menjadi seorang putri, nggak tanggung-tanggung banget gitu loh, dari paling bawah sampai paling atas. Pinocchio dari boneka kayu berubah menjadi anak manusia karena dia memilih untuk berbuat baik. Nah, kisah-kisah seperti itu menghasilkan keajaiban pada masa depan kita, termasuk bangsa gitu. Nah, itu luar biasanya. Kemudian buktinya ketika orang-orang Muslim itu dikasih cerita-cerita Muslim, akhir Al-Quran dan Sunnah, itu akan menjadi orang yang soleh ya. Kemudian kalau orang Barat dikasih cerita-cerita kayak tadi, Cinderella, Pinocchio, dia akan berubah menjadi orang sukses menurut versi mereka. Kalau orang Indonesia dikisahin apa biasanya orang Indonesia waktu kecil? Kancil dan buaya. Masya Allah. Akhirnya jadi apa? Nah, ketebak. Padahal Mbak Uti nggak ngelihat, tapi ada gambarnya tikus berdasi. Kayak gitu ya. Nah, itu masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga timbullah pembenaran. Oh, ternyata
Kancil itu yang harusnya ditiru, bukan si petaninya yang membela haknya dia gitu ya, atau si buaya yang udah ditipu gitu ya. Nah, jadi yang memihak pada yang licik. Nah, keajaiban kedua, tadi keajaiban pertama. Ada seorang anak yang ingin menemukan hewan terbesar di dunia. Ada yang tahu nggak hewan terbesar di dunia itu apa? Paus ya tuh, adik kita tahu tuh yang kecil. Nah dia ketika mau menemukan paus, dia kan harus naik kapal ya. Ketika naik kapal dia jalan, ketemu seekor hewan yang ada tangan tanda kutip jumlahnya 8. Iya, dia nanya gini, kamu ya hewan terbesar di dunia? Kata gurita itu, bukan, aku gurita. Dan kak jangan kau sebut ini tangan, ini adalah namanya, tangan gurita namanya tentakel. Oh iya makasih kata dia. Terus dia melanjutkan lagi nih si anak laki-laki. Terus ketemu makhluk yang besar banget. Oh kok di laut ada gunung? Namanya gunung apa? Kalau di laut ada gunung yang keluar dari air. Iya, iceberg ya, gunung es. Dan ternyata gunung es ini gede banget. Dan tahu nggak? Ternyata yang di bawah laut itu, di bawah air itu lebih besar dari yang di atas permukaannya. Bayangin, nabrak permukaannya aja, kapal yang katanya terbesar di dunia dan tidak bisa ditenggelamkan oleh Tuhan sekalipun, tenggelam. Kapal apa tuh? Titanic. Wih, pada tahu nih, Masya Allah. Terkenal juga ya. Nah, kamu ya makhluk terbesar di dunia. Iya, tapi aku bukan makhluk hidup, aku makhluk mati. Yang kamu cari kan makhluk hidup, hewan terbesar. Oh iya, aku terus gitu. Nah ternyata baru deh dia ketemu hewan terbesar di dunia. Pausnya paus biru, bukan paus yang lain-lain. Nah dia bilang, kamu hewan terbesar di dunia? Iya. Aku penasaran kamu makannya apa? Jangan-jangan kamu makan manusia ya? Atau kamu makan gurita? Atau kamu makan hewan-hewan ikan-ikan yang lain yang lebih kecil? Kata dia, enggak. Kamu tahu enggak makananku apa? Apa nih? Plankton. Makanannya plankton. Jadi hewan segede gitu yang dimakan kecil-kecil banget gitu. Masya Allah. Tapi jumlahnya banyak. Terus anak itu bilang, oh ternyata kalau kamu hewan terbesar dunia, pasti deh nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Pausnya nangis. Sebetulnya ada yang suka memburu aku. Siapa? Manusia ternyata. Masya Allah. Nah udah tuh, cerita itu tadi saya sampaikan, kira-kira ada yang ngitung berapa menit gak tadi? Dari awal sampai akhir untuk slide yang ini? 5? Nggak sampai kali. 2 ya, 2 menitan. Nah 2 menitan itu kalau saya urai menjadi materi pelajaran nih. 1 nih ya, saya mau sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik semua. Saya mau nyampaikan sekian materi pelajaran dalam waktu 2 menit dan jangan sampai lupa. Pertama, laut sangat luas. Kedua, melayari laut perlu kapal. Ketiga, lengan gurita dinamai tentakel. Keempat, jumlah tentakel ada 8. Kelima, di laut ada gunung. Capek ngomongnya. Terus gunung di laut bernama gunung es. Hewan terbesar di dunia itu paus biru. 8, makanan paus biru adalah plankton. 9, plankton yang dimakan jumlahnya banyak. 10, ada orang yang suka memburu paus. Kira-kira mana yang lebih mudah dicerna? Poin-poin kayak gini atau cerita yang tadi? Cerita yang tadi, ya kan? Jadi keajaiban kedua adalah berkisah atau bercerita memudahkan pelajaran masuk dengan sangat cepat. Saya ngebayangin kalau metode berkisah ini punya mimpi besar sih, walau-walau bisa atau enggak. Metode bercerita ini masuk ke sekolah-sekolah sampai guru matematik itu ngajarinya dengan cerita, itu pasti anak-anak nggak akan bilang lagi matematik itu horor, nggak akan bilang gitu. Fisika itu nggak menyenangkan. Saya kalau ke masjid suka ketemu tetangga saya yang dosen fisika. Saya bilang, Pak, kalau fisika itu diajarin dengan cerita, Pak, jangan diajarin rumusnya dulu, Pak. Tapi misalnya gini, kalau di bidang miring, benda ini akan menggelinding nggak? Dan apa yang membuat dia menggelinding? Dicobain dulu, Pak. Nanti anak-anak baru dikasih rumusnya kalau udah bisa. Oh iya ya, kata dia. Ternyata asik juga kalau lewat bercerita. Keajaiban kedua, pertama bisa mengubah nasib kita. Kedua, kalau dibuat jadi metode pelajaran itu pasti luar biasa hasilnya. Ini baru pelajaran kecil aja nih. Kemudian fakta.
nih ya, siapa calon presiden Amerika yang dikalahkan Donald Trump? Wah, tahu. Wah, ada Pak ini. Pak. Siapa raja yang dibakar Raja Namrud? Siapa nabi yang dibakar Raja Namrud? Ibrahim. Kebanyakan kita lebih tahu jawaban yang kedua ya. Kenapa? Karena yang sebelah kiri itu namanya berita, sedang yang kanan namanya cerita. Ya namanya cerita. Jadi mana yang lebih diingat? Nabi Ibrahim, padahal Donald Trump ngalahin Hillary Clinton tahun berapa Pak Saiful? Ya kan? Sementara Nabi Ibrahim berapa ribu tahun yang lalu terjadinya. Tapi kenapa itu yang lebih diingat? Ya gitu kan. Jadi luar biasa. Ini fakta nih bahwa cerita itu luar biasa. Pertanyaan berikutnya nih, saya tes lagi. Apa yang diajarkan guru dulu di sekolah, masih ingat nggak? Waktu TK diajarin apa? SD kelas 2 diajarin apa? Masih ingat nggak? Iya, berhitungnya kayak gimana? Tapi kalau ditanya gini, siapa guru Anda dulu di sekolah? Masih ingat kan? Apalagi, nah mana yang lebih mudah dijawab? Pasti siapa guru Anda. Apalagi kalau ditanya guru yang paling baik siapa? Atau guru yang paling galak siapa? Wah, itu udah keluar ceritanya banyak gitu ya. Oke, kemudian keajaiban ketiga nih, cari pasangannya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri ada Fir'aun, buaya, iblis, Kisra, VOC, dan yang sebelah kanan Nabi Adam, Diponegoro, Musa, Kancil, Heraklius. Fir'aun pasangannya yang mana? Musa. Buaya, iblis, Adam. Kisra, Heraklius, VOC, Diponegoro. Nah gini ya pasangannya. Bayangin, bisakah mereka saling curhat, saling mencurahkan isi hati? Bisa nggak? Fir'aun curhat sama Nabi Musa, iblis curhat sama Adam, bisa nggak? Bisa. Curhat isi hati loh. Adam, aku kok iri sama kamu, kan nggak gitu ceritanya, dia nipu gitu. Jadi nggak bisa mereka saling mencurhatkan isi hati. Kenapa? Karena tidak ada cinta di antara mereka, ya kan? Kisra sama Heraklius itu saling bersaing. Sebelum kekuasaan Islam bangkit, mereka berperang tuh, saling mengalahkan ya. Nah, jadi keajaiban ketiga adalah, saya tanya dulu, manakah ibarat cinta? Tangan kayak gitu, atau bunga dan lebah, atau matahari? Mana yang lebih cocok diibaratkan cinta? Matahari. Saya seneng deh kalau Pak Saiful salah sekarang. Siapa? Mana? Bunga dan lebah. Matahari. Udah tahu salah. Matahari. Nah, kenapa bukan matahari? Kenapa harus bunga dan lebah? Karena saling bertimbal balik, ya kan? Lebah itu ngasih ke bunga sesuatu yang membuat dia bisa menghasilkan buah, menghasilkan madu. Sementara menghasilkan madu. Bunga memberikan madu kepada lebah. Gitu. Jadi cinta itu harus timbal balik. Kalau bayangin seorang ibu dengan anaknya lagi baca cerita, itu pasti timbal balik. Anak ketemu dengan mata ibunya, senyumnya anak ketemu dengan senyum ibunya, pikirannya anak ketemu dengan pikiran ibunya. Kalau udah gitu, kalau dipeluk itu kerasa banget hangat kehangatannya. Jadi bayangan ini ditambah ini sama dengan cinta. Makanya kalau ketika bercerita ada yang saya sebut istilahnya segitiga cinta. Bukan cinta segitiga ya. Itu drakor. Cinta segitiga. Segitiga cinta. Segitiganya antar siapa? Antara orang yang bercerita, yang diceritain, dan satu lagi tokoh yang diceritakan. Jadi kalau kita ceritain tentang Rasulullah SAW, cinta itu timbul antara kita, anak kita, dan Rasulullah SAW. Kalau yang diceritain tuyul gimana? Ya cintanya itu antara kita, anak kita, dengan tuyul. Saya pernah tuh waktu ngisi pelatihan, udah lama sih, di sebuah TK, guru-guru TK, ada yang nanya gini, Pak, saya kan bercerita sama anak-anak, terus ada anak murid saya yang cerita sendiri, dan teman-temannya itu, anak-anak murid saya yang lain itu jadi dengerin dia semua. Saya sakit hati banget deh, Pak. Saya tanya,
Bu, anak itu cerita apa? Cerita jelangkung, Pak. Jadi yang membuat anak-anak penasaran itu yang mereka sukai. Nah, ini harus disiasati nih sama kita nih. Jadi keajaiban ketiga, bercerita menumbuhkan rasa cinta. Keajaiban keempat ya, ini ada labirin. Di sebelah kiri di garis start itu ada sebut saja dunia, science, atlet, murid, dan anak. Sementara di garis finishnya ada juara, akhirat, pandai, mandiri, dan ilmuwan. Kalau dunia startnya tujuannya kemana? Akhirat. Kalau science tujuannya ilmuwan. Atlet tujuannya juara, murid pandai, anak mandiri. Tapi tahu nggak, yang sering kita lupa ada unsur di tengah-tengah ini nih yang jadi petunjuk. Jadi nggak bisa kita misalnya dari dunia langsung sampai ke akhirat tanpa ada sesuatu yang ada di sini nih. Yaitu ini, Ronaldo, orang tua, Nabi dan Rasul, Alfa Edison, dan guru. Ini contohnya ya. Contoh, dunia itu mau sampai akhirat, dia harus lewat mana dulu? Nabi dan Rasul kan. Ya nggak mungkin dong disampaikan tanpa Nabi dan Rasul. Science kemana dulu? Alfa Edison contohnya ya, baru bisa jadi ilmuwan. Atlet, wis langsung nih. Saya banyak nanya loh anak-anak ketika saya cerita tentang Palestina di sekolah-sekolah di Cimahi itu Pak, keliling-keliling gitu. Berapa waktu lagi rame-ramenya awal kemarin tuh saya tanya, kan pada minta tanda tangan tuh, wah tanda tangan, panjang banget nih ngantri gitu, namanya anak-anak kan. Ketika saya tanya cita-cita kamu apa? Mau pemain bola. Banyak anak laki lu pemain bola. Nah ada apa nih? Ya kan. Nah ini faktor media juga nih kayaknya. Murid itu guru agar bisa jadi pandai, dan anak lewat orang tua agar bisa jadi mandiri. Keajaiban keempat, Bunda, aku tak pernah lihat Tuhan, Nabi dan Rasul, ilmuwan, atlet. Bagaimana aku bisa tahu tentang mereka? Bundanya bisa bilang gini, sini Bunda ceritain, ya kan? Informasi loh yang ditanya sama anak itu. Tuhan, Nabi, dan Rasul. Tuhan itu dari kitab suci ya nak, Nabi dan Rasul itu dari kitab suci, hadis, dan syirah. Ilmuwan itu dari sejarah. Kalau anaknya nanya lagi, kalau tokoh yang lain gimana Bunda? Jawabannya apa? Mari Bunda ceritain lagi. Luar biasa ya, cerita. Jadi keajaiban keempat adalah berkisah memberi keteladanan yang luar biasa. Nah, sama-sama informasi, apa bedanya buku dengan screen? Nah, ini tantangan banget nih buat orang-orang yang bergerak di dunia penerbitan, di dunia literasi yang klasik ya. Nah, bayangin kalau anak ngelihat screen, dia cerita tentang raksasa ya. Yang dia bayangin contohnya tentang raksasanya kayak gini, bawa gada, rambutnya acak-acakan, giginya nonjol-nonjol. Nah sementara kalau lewat buku, kalau dia membaca buku tentang raksasa, yang dia bisa bayangin bisa macam-macam. Bisa kayak gini, raksasanya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Kalau saya cerita nih ke 10 orang anak, adik-adik, ada raksasa besar banget ya, saking besarnya itu pohon cuma setinggi lututnya. Dia jalan sampai bumi bergetar, bam, 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 mana mangsaku. Nah, ditanya sama 10 orang anak, imajinasi mereka pasti beda-beda. Kamu raksasanya kayak gimana? Oh, aku nggambarin raksasanya botak, kan? Kalau kamu raksasanya gondrong kak. Kalau kamu raksasanya ada tanduknya, beda-beda. Kalau mereka ngeliat screen, 1000 anak cuma dapat 1 bayangan. Tapi kalau kita bercerita sebaliknya, kita ceritanya sekali kepada 1000 anak, 1000 bayangan pula yang mereka dapat, luar biasa. Jadi keajaiban kelima adalah bercerita menyuburkan imajinasi. Nah kita lanjut nih, saya mau cerita apa? Dina dan diterawakan siapa sih maksudnya? Pagi hari sepulang Isra Mi'raj, siapa nih cerita tentang siapa? Rasulullah ya. Nabi Muhammad SAW ditemui Abu Jahal. Ini Nabi Muhammad, ini Abu Jahal. Sambil tersenyum mengejek, Abu Jahal bertanya, Muhammad, ada berita baru enggak? Gitu ya. Tapi masalahnya kalau diberitahu, Abu Jahal pasti akan mengejek habis-habisan. Apakah Rasulullah memberitahu bahwa beliau baru Isra Mi'raj? Kasih tahu jangan sama Rasulullah kira-kira? Kasih tahu enggak? Jangan. Jadi bikin konflik nih di antara yang dengar.
Nah, kalau cerita yang ngalir gitu aja, ya anak-anak nggak seru, nggak ada tantangan. Mereka mudah teralihkan perhatiannya ke yang lain. Tapi kalau diceritain sambil ditanya, mereka mikir gitu ya. Ketika berpikir tuh perhatian jadi ke sini. Ternyata Rasulullah memberitahu Abu Jahal. Kata Rasulullah, ya semalam aku diisrakan Allah ke Baitul Maqdis. Apa perasaan Abu Jahal mendengar hal itu? Apa dia percaya, dia senang, atau sedih? Tebak. Senang. Apa? Percaya. Iya gitu. Nah ternyata Abu Jahal itu senang ngedengar hal itu. Kenapa Abu Jahal senang? Jadi anak-anak diajak merasakan apa yang dirasakan tokoh-tokohnya gitu. Kenapa Abu Jahal senang? Coba baca dari kanan ke kiri. Agar Abu Jahal bisa mengejek dan memfitnah siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita ceritain gitu doang nggak seru. Jadi ajak anak sedikit-sedikit potongan tuh berpikir kayak gitu. Kemudian apa yang Abu Jahal lakukan ya? Kira-kira apa nih? Langsung hujat Rasulullah kah? Memanggil orang-orang datang atau melempari Rasulullah dengan pasir? Ya ternyata yang dilakukan adalah nomor 2. Dia memanggil orang-orang. Oi semua orang kemari saudara-saudara semua, kata dia gitu. Setelah semua orang Mekah berkumpul, pada datang kan. Abu Jahal meminta Rasulullah menceritakan Isra-nya semalam. Oh ya, udah habis ya. Ya, dari saya cukup sekian. Ini adalah suatu cerita yang sedang saya praktekkan. 21 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 21 cerita tentang Rasulullah SAW dalam momen ngabuburit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.